Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kita sungguh bersyukur hari-hari Tuhan menyertai kita dan saya percaya juga menyertai para sahabat Fokus Kristovirus dimanapun berada. Kali ini kita masih akan tetap bicara, akan memperbincangkan soal buku di mana di ulang tahun Kristovirus ke-51 beberapa waktu lalu, satu acara yang spesial itu adalah salah satunya launching buku Cahaya dalam Hutan Rimba. Saat ini kita bersama-sama dengan Dr. Slamet Priyanto, seorang praktisi akademisi yang juga melayani di Yayasan Kristovirus, akan mengkritisi dan juga akan menyampaikan beberapa hal tentang buku Cahaya dalam Hutan Rimba. Mari kita ikuti bersama. Halo, selamat siang Pak Slamet. Selamat siang, Pak Ya, ini Firdaus. terima kasih waktunya diberikan kepada kami. Haleluya. Ini waktu yang sangat berharga ya Pak. Betul. Kami ngubungi Pak Slamet, dikasih waktu jam 12 sampai jam 1. Waktu istirahat diberikan untuk Fokus Kristovirus. Kesibukan hari-hari apa ini Pak Slamet? Ya, banyak kali mengajar. Saya mengajar di Universitas Diponegoro, di Fakultas Teknik, di Departemen Teknik Kimia. Hari-hari saya di situ, selain juga aktivitas di rumah sebagai bapak rumah tangga. Juga mungkin nge-MC ya, ngomong cucu. Nah, betul. Tadi saya ngajak cucu saya ke sini, Pak. Dia mendalang nanti suatu saat. Oh iya, sambil difokus. luar biasa itu. Ya Pak Slamet, kami mengenal Pak Slamet sudah lama, cukup lama ya, melayani di Kristovirus. Tapi juga yang kami tahu Pak Slamet seorang praktisi akademisi yang handal begitu. Sudah berapa puluh tahun nih Pak di akademisi ini Pak? Iya, kalau dihitung, saya menjadi dosen Undip itu sejak dari asisten, itu tahun 83, Pak. 83. 1983. Wah, bisa dihitung sendiri, Pak. sudah berpuluh tahun ya. 40 tahun Nah. lebih. Ya Pak Slamet, sebelum kita bahas buku Cahaya dalam Hutan Rimba, ini kalau saya boleh tahu sejak kapan Pak Slamet bergabung dengan Yayasan Kristovirus ini? Iya, tepatnya itu di sekitar tahun 90. Di tahun itu saya setelah lulus S1 itu memang saya sudah jadi dosen. Tetapi oleh karena bidang pelayanan itu menjadi hobi, bukan tugas, bukan kewajiban, tetapi hobi. Dan saya menemukan Yayasan Kristovirus itu, disitulah saya menemukan jati diri dalam bidang melayani, apalagi interdenominasi. Saya ditemukan oleh Pak Andreas Gestandi melalui sebuah retreat karyawan, mahasiswa begitu di STPI Simongan. Nah, di sekitar tahun 90 Pak, saya mulai bergabung, walaupun saya jadi dosen sejak tahun 83, tetapi baru ada minat untuk melayani di wadah Kristovirus. Di luar Kristovirus memang banyak bidang pelayanan, saya memang hobi melayani. Dan saya menemukan di Kristovirus inilah saya dalam pembinaan untuk dewasa dalam melayani. Di situ saya ketemu dengan Pak Andreas lewat buletin Kristovirus. Dulu masih ya Pak, ya cetak ya. Lembaran itu. Nah, waktu di Simongan STPI, saya ketemu dengan seorang, dulu belum ibu, Bu Saldi yang sekarang ini. Dia kabari mau buletin ini, mau kok terus dikirimi, Pak. Ya, dikirimi, dan akhirnya saya tertarik untuk ikut bergabung melayani. Itulah tahun 90. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Wah. Sudah 33 tahun. 33 tahun. Nah, kita juga sering bersama-sama hari-hari Pak Slamet melayani di bidang misi, Pak. Ya, di bidang misi, dan kalau buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini juga seputar misi. Ya, ini seputar misi. Nah,
kita akan coba kupas bersama tentang buku ini ya. Jadi hal-hal apa saja yang Pak Slamet boleh cermati dari buku Cahaya dalam Hutan Rimba ini, Mas? Iya. Memang setiap buku itu sama dengan setiap orang. Ada baiknya, ada jeleknya. Cuma selama saya mengkaji buku ini, belum ketemu jeleknya. Belum ketemu. Sehingga saya sangat menghimbau supaya kalau bisa menemukan kejelekannya, kita bisa berdiskusi. Hanya sampai dengan saat ini saya belum bisa. Karena kemurnian buku ini, dari yang menulis maupun dari yang bersaksi tentang buku ini sangat menarik. Itu kalau pertanyaannya Pak Filipus tentang bagaimana mengkaji buku ini, menganalisis, kejelekan belum saya temukan. Kebaikan sudah saya temukan. Itu sebabnya saya menghimbau kepada setiap orang yang menemukan buku ini, apakah diberi, apakah membeli, kita bisa sama-sama mengkaji. Nah, ini bukan tentang pelayanan, Pak ya, tentang pelayanan, bahkan pelayanan di pedalaman berpuluh tahun. Ini kalau dilihat dari sisi akademisi, kira-kira gimana nih, Pak? Jadi ada seseorang yang memberikan dirinya, ya, untuk melayani di pedalaman begitu berpuluh-puluh tahun, apakah dia tidak rugi ya, Pak ya? Secara akademisi, ya. Secara materi akademisi maupun materi melayani itu jelas banyak kerugian. Tetapi ada pengkayaan dari segi rohani. Itu sebabnya bila kita membaca buku ini mengenai kesaksian, kesulitan, disitulah tempaan untuk seseorang menjadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Dari segi akademisi memang ada kerugian, ada keuntungan. Tetapi dari segi rohani tidak ada yang namanya kerugian. Sebab semua kesulitan itu wujudnya adalah wujud tempaan, terpaan, gesekan, hingga akhirnya menjadi kemilau. Itu sebabnya maka di situ diberikan judul cahaya, sehingga berpendar, bercahaya melalui hutan rimba. Itu yang saya kaji lewat akademisi. Buku ini kan menceritakan tentang Suster Ane dan Suster Lydia. Apakah Bapak juga pernah bertemu, pernah melayani bersama begitu dengan dua suster ini? Saya mengenal sangat baik. Karena kebersamaan saya dengan Pak Andreas masuk ke hutan rimba, bertemu dengan beliau, makan bersama beliau, melayani di gereja bersama beliau, itu bagi seorang saya sangat belajar. Sebab di dalam saya belajar sebagai akademisi untuk dari mahasiswa menjadi dosen sampai hari ini belum pernah ada pembinaan seperti yang saya dapatkan melalui Suster Ane maupun Suster Lydia. Itu Pak. Jadi lewat pedalaman itulah saya banyak belajar. Karena sekitar 5 kali lebih saya ke pedalaman, apalagi bersama Pak Andreas, pendirinya yayasan ini. Sehingga melalui beliau saya belajar, melalui 2 orang suster ini saya belajar, melalui pedalaman saya belajar, tanpa listrik saya belajar, sehingga banyak saya belajar. Itulah pembinaan saya di sisi di luar akademisi, dalam tanda petik universitas. Itu. Ini malah jadi universitas nyata ya. Iya, universitas nyata, universitas terbuka, universitas kehidupan. Universitas kehidupan itu. Sehingga kalau saya ini wajahnya seperti ini, yang orang tidak melihat adalah di luarnya wajah saya. Ada kuping, ada belakang. Itulah sisi di mana saya dibentuk lewat pedalaman itu. Ya. Para sahabat Fokus Christophirus, Pak Slamet bukan saja hanya membaca buku ini, tetapi juga beberapa kali ke pedalaman Kalimantan, tepatnya di Tumbang Marikoi, melayani bersama-sama dengan Suster Ane dan Suster Lydia. Kita lihat klip berikut ini tentang pelayanan Pak Slamet. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here,
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus. I worship. You're turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you. I worship. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. Give you Kembali lagi di Fokus Christophirus. Kalau di zaman saat ini kan anak-anak muda itu kan males tampak lihat buku setebal ini, membaca begitu. Orang dengan gawainya, dengan laptop begitu ya. Iya. Tapi ini tetap dicetak oleh Yayasan Christophirus. Kira-kira ada hal apa ya yang ingin disampaikan lewat buku ini, Pak? Tetap dicetak ini dalam bentuk fisik seperti ini, Iya, Pak. iya. Ya, meskipun pada era seperti ini kita lebih bisa membaca lewat dawai, Mm-mm. lewat laptop, lewat apapun kita bisa memakai, tetapi buku ini buku yang bernilai abadi. Mm-mm. Jadi dicetak seperti ini akan menembus ruang dan waktu Mm-mm. sehingga tidak mudah hilang. Itu sebabnya maka pada era seperti ini saya merekomendasikan untuk memiliki buku ini, membaca sendiri. Sehingga apa? Kalau lewat HP, lewat laptop dan medsos lainnya, tentu buku ini lebih bertanding Mm-mm. dan bersanding lewat apapun. Mm-mm. Kita bisa membaca ketika kita dalam perjalanan, ketika kita sambil apapun kita bisa membaca ini, dan terlebih kita bisa menikmati apa wujud pelayanan dari hamba-hamba Tuhan di dalam perdalaan tumbang beri Ditulis dalam buku ini ya, Pak. yang ya? ditulis di dalam buku ini. Sekelas Bapak membaca atau sudah seluruhnya membaca, hal-hal menarik apa yang Bapak dapatkan dari buku ini? Mayoritas isinya kesaksian, Kesaksian ya. kesaksian hidup pribadi. Mm-mm. Dan bukan cuma kesaksian yang saya baca, tetapi saya menikmati kebersamaan dengan mereka. Mm-mm. Sehingga ketika saya membaca, seolah-olah saya bersama-sama dengan mereka. Suster Lydia, Suster Ane, saya merinding ketika saya membaca kesaksiannya yang tidak saya lihat, tetapi ketika disaksikan lewat perkataan di dalam buku ini, saya seolah-olah merasakan sedang bersama-sama dengan mereka. Tidak pendek, Pak, 30 tahun. Oh ya. Saya menjadi dosen sudah 43-an tahun, itu saya menikmatinya mayoritas di kota-kota besar. Ketemu dengan orang-orang cukup besar. Mahasiswa nanti jadi pimpinan saya. Tetapi ketika di sana ketemunya apa? Ya. Kelotok, pesawat yang ada di air, kemudian naik speedboat dan sebagainya, Pak. Itu sebabnya walaupun 30 tahun dibanding dengan 43 tahun masa bakti saya, tetapi
jauh lebih bermakna Mm-mm. dibanding dengan pengalaman saya secara pribadi. Ya, ya. Itu. Jadi ini memiliki nilai historis yang Iya. luar biasa Nilai dan historisnya hidup. itu yang sangat penting. Hidup dalam kehidupan itu yang sangat penting. Iya. Nah, kalau untuk rekan-rekan milenial saat ini implikasinya apa saja nih yang bisa diterapkan di era milenial sekarang? Iya. Saya ingat ketika Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Mm-mm. Jadilah pengikutku, Mm-mm. karena aku mengikut Kristus. Mm-mm. Oleh karena itu, mari kita melihat kehidupan dua suster, Lydia dan Ani. Kita akan melihat karena beliau berdua mengikut Kristus dengan setia. Itu sebabnya bagi milenial saat ini, lihat kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena mereka ikut Tuhan. Itu bagi milenial. Kemudian bagi orang yang saya kenal, the Lord Bowden Powell. Dia bapak pandu dunia. Dia mengatakan, the brides of tomorrow depend on what you do today. Artinya, kalau ingin masa depan kita gemilang, kita harus melakukan hari ini dengan gemilang. Itulah yang dilakukan oleh dua orang suster, Lydia dan Ani. Dia tidak melihat gelapnya rimba raya, tetapi dia melihat cerah gemilangnya bersama Kristus. Dan kita merasakan saat ini bahwa terangnya di mana Lydia dan Ani ada, disitulah terangnya Kristus. Sampai sekarang bisa dirasakan ya dampaknya. Dirasakan. Ya, ya. Dan beliau berdua masih hidup. Saya senang sekali. Itu sebabnya ketika berhadap dengan para milenial, lihat, kalau ingin masa depan Anda gemilang, jangan lupa lakukan yang gemilang sejak hari ini. Kristus yang gemilang. Nah, yang paling akhir nih Pak, menurut Bapak, siapa saja yang seharusnya membaca buku ini? Ya, saya merekomendasikan buku ini layak dibaca oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Saya yakin ketika berjumpa dengan buku ini, apalagi melihat siapa yang menulis, tentu kita akan melihat Kristus di dalamnya. Sehingga terlebih para milenial sekarang ini yang sedang gandrung-gandrungnya dengan gadget, kita akan bertemu dengan Kristus secara pribadi ketika kita membaca buku ini. Ya. Baik, Pak Slamet, terima kasih. Di tengah-tengah kesibukan, kami mencuri waktunya Pak Slamet sampai melewatkan makan siangnya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya, doa kami Pak Slamet sehat terus, jadi berkat dan terus melayani di Christophirus dan di tempat di mana Tuhan tempatkan Pak Slamet. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Para sahabat Fokus Christophirus, demikian perbincangan kita dengan Dr. Slamet Priyanto, seorang praktisi akademisi dan juga memiliki hati yang melayani di Christophirus dan juga di gereja, di The Gideon, di beberapa tempat, sehingga olehnya banyak jiwa diselamatkan. Kiranya perbincangan kami tentang buku Cahaya dalam Hutan Rimba akan jadi berkat dan terus kami tetap sampaikan bagi para sahabat yang ingin memiliki buku Cahaya dalam Hutan Rimba, silakan menghubungi kami di Yayasan Christophirus di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai bertemu dalam Fokus Christophirus, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Slamet.